Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah MSDM dan Produktivitas Bidang Kesehatan dari kelas IKMA 2023. Kami akan mempresentasikan tugas akhir mengenai team building teori. Bisa di next slide? Baik, sebelumnya ini adalah anggota dari kelompok kami, ada Arsila dengan NIM akhir 056, ada saya sendiri Putri Fitria dengan NIM akhir 115, dan ada Nabila dengan NIM akhir 174. Mungkin bisa lanjut ke materinya. Baik, di sini ada definisi dari team building sendiri. Di sini ada 2 teori. Yang pertama itu dari Richard Bacard tahun 1969, yang di mana menurut Richard Bacard, team building itu merupakan suatu bentuk intervensi yang difasilitasi oleh konsultan pihak ketiga untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan menyelesaikan permasalahan besar dalam kelompok yang utuh. Sedangkan menurut Butch Tuckman tahun 1965, team building itu merupakan proses yang dilalui oleh satu tim dalam beberapa tahap perkembangan, yaitu ada forming, storming, norming, performing, dan adjourning, yang di mana untuk mencapai kinerja yang tinggi dan sinergi. Bisa di-next. Nah, untuk pengertian dari forming, storming, norming, dan performing serta di journaling sendiri itu, yang pertama itu ada forming, yang di mana ini itu merupakan tahap, perkenalan atau kayak pertama kali, orang-orang itu bertemu satu sama lain. Jadi, pada tahap ini anggota tim itu tuh bertindak secara independen selama waktu-waktu ini dan, masih membangun kepercayaan satu sama lain. Kemudian dari forming akan meningkat ke storming, yang di mana pada tahap ini tuh anggota tim mulai memahami tanggung jawab, mereka masing-masing. Terus juga pada tahap ini tuh muncul adanya ketidaksepakatan yang terlihat sehingga dapat kemungkinan besar untuk menimbulkan konflik. Kemudian, lanjut ke tahap norming, yang di mana tahap ini tuh merupakan, anggota tim ini tuh mulai fokus mengotomatiskan tugas-tugas dan saling mengandalkan satu sama lain untuk mendapatkan bantuan. Nah, pada tahap norming sendiri ini, bisa juga untuk munculnya konflik, tapi lebih mudah untuk dikelola karena udah saling memahami dan saling mengandalkan untuk mendapatkan bantuan satu sama lain. Kemudian ada performing, yang di mana pada tahap ini itu, masing-masing anggota ini udah memiliki rasa saling, mengenal satu sama lain. Jadi, rasa saling mengenal itu sudah terbentuk dan lebih percaya diri, serta pada tahap ini juga para anggota mulai, memiliki motivasi yang meningkat gitu. Nah, pada tahap ini, membutuhkan pengawasan yang lebih sedikit, jika dibandingkan pada tahap sebelumnya. Kemudian ada the journey, yang di mana tahap ini itu merupakan tahap yang terjadi ketika, sebuah tim itu sudah selesai masa kerjanya atau dibubarkan, yang meninggalkan kekosongan di antara anggota tim yang sudah, menjadi dekat satu sama lain. Tapi, jika anggota tim itu memiliki pengalaman positif satu sama lain, ini tuh bisa, dikembangkan atau mereka bisa bekerja sama, dengan baik di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri dari team building teori. Yang pertama yaitu penetapan tujuan bersama. Dalam team building, keberhasilan tim ditentukan oleh kesepahaman seluruh anggota mengenai tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan ini harus spesifik, realistis, dan disepakati bersama. Lalu ciri yang kedua adalah klarifikasi peran, yaitu setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Lalu ciri yang ketiga yaitu pembangunan kepercayaan antar anggota atau mutual trust, yaitu kepercayaan adalah fondasi yang kuat agar terciptanya kerjasama yang kuat. Anggota tim harus percaya bahwa rekan-rekannya kompeten dan memiliki niat yang baik. Lalu yang ciri terakhir adalah komunikasi yang efektif dan terbuka. Komunikasi antara anggota tim harus dua arah, jujur, dan bebas dari rasa takut. Informasi harus disampaikan dengan jelas dan diterima tanpa distorsi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan kolaborasi lintas profesi. Team building meningkatkan kerjasama antar profesi, misalnya seperti dokter, perawat, ahli gizi, farmasi. Lalu yang kedua, kelebihannya yaitu meningkatkan kepuasan dan retensi tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu mengurangi konflik internal. Kegiatan team building ini membantu tim memahami perbedaan gaya kerja dan memperkuat empati antar anggota. Lalu kelebihan yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tim yang kohesif mampu bekerja lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Lalu kelebihan yang terakhir, mendukung budaya keselamatan pasien. Tim building mendorong keamanan psikologis, membuat anggota tim berani melaporkan kesalahan atau risiko tanpa takut dihukum. Lalu kekurangannya ada yang pertama membutuhkan komitmen dan waktu yang konsisten. Perubahan budaya tim tidak terjadi seketika. Tim building ini memerlukan proses yang bertahap dan dukungan manajerial secara keseluruhan. Lalu kekurangan yang kedua yaitu rentan terhadap resistensi budaya organisasi. Budaya organisasi yang hierarkis atau otoriter seringkali menghambat penerapan prinsip tim building seperti komunikasi terbuka dan partisipatif. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu sulit diukur keberhasilannya secara langsung.
Efek team building lebih bersifat jangka panjang dan kualitatif, makanya seringkali sulit diukur keberhasilannya secara langsung. Baik, setelah mengetahui sedikit banyak mengenai teori team building, nah kita semua tahu bahwa kerjasama tim itu sangat penting, apalagi di dunia kesehatan yang melibatkan banyak profesi. Nah, berikut merupakan implementasi dari teori team building di bidang kesehatan. Nah, contoh yang diambil oleh kelompok kami yaitu datang dari Rumah Sakit Paru Rotin Sulu di Kota Bandung, yang mana rumah sakit ini menjadi rujukan nasional untuk penyakit paru. Nah, pelatihan ini mencerminkan proses team building teori dan melalui 5 tahap. Lanjut. Di mana peserta melalui 5 tahap seperti yang pertama forming saat mereka mulai mengenal, yang kedua storming ketika mereka menghadapi tantangan dan konflik di outbound tersebut, yang ketiga norming ketika mulai terjalin kerjasama yang baik, yang keempat performing saat bekerja sama secara efektif dalam menyelesaikan outbound tersebut, dan yang terakhir ada adjourning yaitu refleksi dan evaluasi dari kegiatan tersebut. Nah, pelatihan ini juga menunjukkan beberapa ciri penting dari team building, yaitu yang pertama adanya tujuan bersama dalam setiap permainan, yang kedua setiap peserta bisa mendapat peran yang jelas dan bekerja sama dalam tim, yang ketiga melalui berbagai tantangan outboundnya bisa muncul kepercayaan antar anggota, dan yang paling penting mereka dilatih untuk menjalin komunikasi terbuka agar semua tugas bisa diselesaikan dengan baik. Nah, sebelum kegiatan berlangsung, pelatihan ini juga diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta yang dilakukan oleh panitia dari rumah sakit dan lembaga pelatihan. Nah, tujuannya supaya bisa sesuai dengan kondisi fisik, mental, dan intelektual dan spiritual peserta juga. Nah, pelatihan ini terdiri dari kegiatan luar ruangan seperti ice breaking dan body rafting tim, serta dalam ruangan juga yakni simulasi seni dan materi kerjasama tim, dengan tujuan utama membangun kerjasama tim yang efektif dan juga penyegaran pegawai. Bisa di next. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan yang dimana team building teori ini merupakan pendekatan strategis untuk membangun tim yang solid, efektif, dan produktif. Nah, dalam teori ini juga terdapat ciri khas yang mencakup tujuan bersama, kejelasan peran, kepercayaan tim, dan komunikasi yang terbuka. Kalau untuk di bidang kesehatan sendiri, seperti yang sudah disebutkan, yaitu di RS Paru Rotin Sulu Bandung, teori ini tuh diimplementasikan melalui pelatihan outbound untuk memperkuat kolaborasi lintas profesi dan dapat meningkatkan kinerja tim sehingga kerja tim itu menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan dapat mendukung keselamatan pasien. Baik, jadi itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami tentang team building teori, mulai dari pengertian, tahapan, sampai implementasinya di bidang kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu di Bandung. Nah, kita bisa melihat bahwa team building bukan hanya teori di atas kertas, tapi bisa diterapkan dan berdampak langsung ke kekompakan tim, terutama di bidang kesehatan. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.